Di awal cerita film ini terlihat seorang pria bernama Remy. Dia adalah seorang penjual lukisan cat minyak dari Prancis. Sehari-hari dia menjalani kehidupan normal bersama dengan istrinya yang bernama Lucille dan 2 orang anaknya. Suatu hari saat sedang bermain dengan anak-anaknya, tiba-tiba Remy merasa dirinya tenggelam di kursi yang sedang didudukinya. Karena kaget, dia pun cepat terbangun dari kursinya tersebut. Tetapi kejadian aneh itu selalu ada di pikirannya untuk waktu yang lama. Semenjak hari itu dia sering mengalami kejadian aneh yang serupa. Seperti saat dia hampir tenggelam jatuh ke dalam sofa dan bahkan dia hampir tenggelam di tempat tidurnya sendiri. Dia pun bingung karena dia tidak bisa menemukan penjelasan yang masuk akal tentang semua kejadian itu. Saat sore hari terlihat Remy berada di studionya bersama anak-anaknya. Sewaktu akan pulang ternyata ia lupa untuk menutup keran air di studio itu. Akibatnya seluruh studio miliknya mengalami kebanjiran. Karena kejadian tersebut akhirnya membuat dia kehilangan seluruh harta miliknya dan kehilangan juga pekerjaannya. Saat keesokan harinya dia mencoba untuk mengambil lukisan yang bagus yang tersisa di dalam studionya. Tapi tiba-tiba dia kembali tenggelam ke dalam lantai. Kali ini dia tidak bisa menarik dirinya kembali. Dan di detik berikutnya ternyata dia sudah berada di sebuah danau di suatu tempat di dunia lain. Di dunia ini terlihat memiliki 3 matahari. Tampak dari kejauhan terlihat sekelompok anggota suku memperhatikan kehadirannya dan mereka segera berlari ke arahnya. Remy yang ketakutan kemudian berjalan mundur. Sesaat kemudian dirinya ditarik kembali ke dalam air. Dan di detik berikutnya dia tersadar dan sudah kembali ke dunianya. Atas seringnya kejadian itu Remy tahu apa yang dilihat dan dialaminya beberapa waktu ini bukanlah sekedar mimpi. Kemudian sesampainya di rumah dia memberitahu istrinya tentang apa yang dialaminya. Tetapi istrinya itu tak menghiraukan perkataan Remy dan acuh terhadapnya. Ternyata sikap acuh istrinya tersebut disebabkan karena istri Remy tersebut telah jatuh cinta dengan bosnya sendiri yang bernama Dr. Gellar. Lucille mengungkapkan kepada Remy bahwa dia ingin bercerai dengan Remy dan tinggal bersama bosnya itu. Mendengar itu Remy pasrah dan ikhlas. Dia lebih memilih kebahagiaan istrinya itu bersama orang lain, asalkan dia masih bisa bertemu dengan anak-anaknya. Kehilangan istrinya setelah kehilangan karirnya adalah hal terburuk yang menimpa pada Remy. Secara mengejutkan juga, Lucille berani membawa Dr. Gellar untuk menemui dirinya. Tapi bukannya marah, Remy malah mengizinkan mereka untuk melakukan apapun yang mereka sukai dan berjanji untuk segera pindah dari rumah itu dalam beberapa hari. Setelah itu Remy pergi ke rumah keluarganya untuk curhat dan menenangkan diri. Seluruh keluarga pun berkumpul dan mulai mendengarkan ceritanya. Tetapi cerita itu terhenti ketika salah seorang sepupu Remy datang. Dan seluruh keluarga pun beralih perhatiannya terhadap sepupunya itu. Melihat perhatian keluarganya beralih ke sepupunya itu, Remy pun pergi ke dapur untuk mengambil minum dan menghabiskan waktu sendirian. Ketika di dapur itu Remy kembali menghadapi serangkaian kejadian aneh. Kucing milik keluarga Remy tiba-tiba melompat dan berhenti di udara. Remy yang bingung kemudian memegang kucing itu dan memutar-mutarnya. Tetapi kucing itu tetap saja diam seperti boneka mainan. Remy kemudian menyadari bahwa waktu di sekitarnya telah berhenti. Tiba-tiba lantai dalam rumah keluarganya itu menjadi longgar dan menenggelamkan Remy masuk ke dalam lantai. Dia berteriak untuk meminta tolong, tetapi akhirnya dia kembali ditarik ke dunia lain. Ketika dia membuka matanya lagi, dia sudah berada di tengah hutan dengan cangkir kopi yang masih berada di tangannya. Dia kemudian berjalan menyusuri jalan setapak. Saat menyusuri jalan itu, dia melihat beberapa kawanan suku sedang menyembelih seekor hewan. Saat Remy mendekat dan mencoba meminta bantuan mereka, dia terhenti dan menyadari bahwa kawanan suku tersebut akan melakukan sebuah ritual untuk memberikan korban persembahan kepada pemimpin kelompok mereka. Ketika melihat Remy, para kawanan suku tersebut malah mengejar Remy. Remy pun kabur sambil diikuti oleh kawanan suku tersebut. Ia kemudian berlari dan bersembunyi di dalam sebuah gua. Tiba-tiba dia ditarik kembali ke dunianya dan jatuh di dapur di dalam rumah keluarganya. Akibatnya dapur itu menjadi berantakan. Keluarganya yang mendengar suara gaduh di dalam dapur itu kemudian datang dan memeriksanya. Mereka mendapati seluruh area dapur sudah berantakan dan terlihat Remy sedang berdiri di sana. Remy kemudian mencoba menjelaskan apa yang terjadi, tetapi mereka tidak ada satupun yang mempercayainya. Kemudian Remy tiba-tiba jatuh pingsan, dan ketika dia membuka matanya, dia sudah melihat seorang dokter berada di depannya. Dia pun bercerita tentang kejadian yang dialaminya kepada dokter tersebut. Tapi ternyata dokter itu pun tidak mempercayainya. Hari berikutnya Remy kembali pergi ke studionya. Tampak di sana pemilik studio, agen asuransi dan kliennya sedang berkumpul.
Mereka berkumpul untuk membicarakan pembayaran tagihan yang dimiliki oleh Remy. Tiba-tiba saat mereka sedang berbicara, mereka semua berhenti berbicara dan bergerak. Remy kemudian tersedot ke dalam lantai. Dia mencoba untuk keluar tetapi tidak berhasil. Dan akhirnya dia tersedot ke dunia lain lagi untuk ketiga kalinya. Kali ini dia keluar dari dalam keranjang di atas sebuah pohon. Saat dia terbangun, ternyata di bawah pohon itu para anggota suku sudah berkumpul dan memandang ke arahnya. Sepertinya kedatangan Remy di dunia itu dianggap oleh kaum suku itu sebagai sebuah penghargaan dari Tuhan. Kedatangannya tampaknya menjadi sesuatu yang selama ini mereka nantikan. Bahkan kerumunan orang-orang itu bersorak-sorak begitu mereka melihatnya. Mereka menganggap Remy adalah seorang dewa yang diturunkan untuk menyelamatkan mereka. Karena menganggap Remy adalah seorang dewa, kemudian mereka memaksa Remy untuk turun dari atas pohon itu dengan cara terbang. Remy pun mencoba terbang turun dari pohon itu. Tetapi bukannya terbang, Remy malah jatuh ke tanah. Pada awalnya Remy sulit berkomunikasi dengan suku tersebut karena masalah bahasa yang menyebabkan kebingungan di antara mereka. Kemudian dia dipaksa untuk makan buah beri hijau. Ternyata buah itu secara ajaib membuatnya mampu berkomunikasi dengan suku tersebut. Pemimpin suku itu akhirnya mengungkapkan kenapa Remy bisa muncul ke dunia mereka. Diceritakan bahwa selama ini suku mereka telah diganggu oleh raksasa pemakan daging bernama Zoten. Dia membunuh dan memakan siapa saja yang dia suka, dan membuat orang-orang yang ada di dunia itu mengalami ketakutan sepanjang hari. Kemudian salah seorang penyihir dalam suku tersebut menemukan solusi atas masalah itu. Solusi itu tertulis di dalam artefak kuno yang mengatakan hanya seorang pria dari dunia lain yang bisa menyelamatkan mereka dari makhluk itu. Karenanya selama seminggu terakhir mereka melakukan ritual untuk mengundang seorang pahlawan yang dimaksud dalam artefak kuno tersebut ke dalam dunia mereka. Ternyata hal-hal aneh yang terjadi kepada Remy selama ini adalah salah satu dampak dari acara ritual dari suku tersebut. Karena itulah dia dianggap sebagai pahlawan yang akan datang menolong mereka seperti yang tertulis dalam artefak kuno tersebut. Remy yang terkejut mendengar hal tersebut merasa bukanlah pahlawan yang seperti mereka harapkan, dan dia pun menolak untuk membantu mereka. Tetapi para warga suku tersebut masih berharap Remy bisa membantu mereka. Setelah berpikir tentang semua kegagalannya di dunia nyata, Remy pun berubah pikiran dan berkeinginan untuk tinggal di dunia ini untuk membantu suku tersebut. Dia kemudian dibawa ke sebuah ruangan untuk memikirkan rencana membunuh Zoten dan menyelamatkan suku itu. Saat Remy merasa lapar, dia kemudian memegang buah semangka yang berada di dekatnya. Dan saat buah semangka itu terpegang oleh Remy, tiba-tiba Remy diteleportasi kembali ke dunianya. Kali ini dia sudah cuek dengan orang-orang di sekitarnya dan tidak perlu repot-repot memberitahu orang-orang tentang kejadian aneh yang sering dialaminya. Dia sadar bahwa tidak ada yang akan percaya pada ceritanya. Dia pun pergi ke perpustakaan untuk menemukan jawaban sendiri kenapa dia bisa tersedot ke dunia lain. Tetapi dia tidak menemukan jawabannya. Bahkan pencariannya di internet pun tidak menunjukkan jawaban dari masalahnya itu. Dalam adegan berikut, dia kembali ke dunia lain dengan membawa sebuah keyakinan baru. Ini adalah satu-satunya kesempatan Remy untuk membuktikan bahwa dirinya adalah sang pahlawan yang diharapkan oleh para warga dalam suku tersebut. Kemudian tetua suku memberikan sebuah pedang kepada Remy untuk menjaga mereka. Remy kemudian menyuruh warga suku tersebut berpindah ke tempat yang baru. Remy berjanji untuk melindungi mereka dalam perjalanan. Tetapi warga suku tersebut merasa ketakutan untuk pindah karena mereka terikat oleh cerita yang mengatakan siapapun yang berani melintasi perbatasan desa itu akan disambar oleh petir. Remy pun membuktikan bahwa cerita itu adalah bohong. Remy pun membuktikan dengan melintasi perbatasan desa itu terlebih dahulu dan mendorong mereka untuk melakukan hal yang serupa. Hal ini kemudian membuat warga suku tersebut mempercayainya dan menganggap bahwa Remy adalah penyelamat mereka. Setelah berjalan selama beberapa jam untuk mencari tempat yang baru, mereka kemudian menemukan 2 orang prajurit Zoten. 2 orang prajurit itu kemudian memperingatkan Remy untuk kembali ke desa mereka. Tapi dia kemudian melawan dan bertarung dengan mereka menggunakan keterampilan bermain anggar yang baru dia pelajari. Dia berhasil membunuh salah satu prajurit Zoten tersebut, sementara satunya melarikan diri dan akan melaporkan kejadian tersebut kepada pemimpinnya. Saat semuanya tenang, warga suku tersebut mulai turun dan membersihkan mayat di area tersebut. Saat ditanya oleh Remy mau dibawa kemana mayat-mayat tersebut, mereka pun berencana membawanya untuk dimasak dan dimakan bersama-sama. Karena menganggap ini adalah tradisi yang aneh,
Remy kemudian memerintahkan warga suku tersebut untuk segera menghentikan rencananya itu. Karena warga suku tidak ingin membuat marah penyelamat mereka, mereka memutuskan untuk melakukan apapun yang diperintahkan oleh Remy. Beberapa saat kemudian, sekelompok orang mengungkapkan bahwa Jotunn merencanakan serangan balik terhadap warga suku, dan perang pun akan segera terjadi. Ketika Remy kembali ke dunia nyata, dia mulai membaca buku tentang taktik perang dan sejarah. Dia kemudian melakukan penelitian tentang formasi perang, pemerintahan, dan hal-hal yang dipersiapkan untuk melawan pasukan Jotunn nantinya. Setelah mengetahui bahwa faktor terpenting kemenangan dalam peperangan adalah motivasi yang kuat dalam diri pasukan, Remy pun selanjutnya berencana untuk memberikan motivasi kepada warga suku itu. Dengan sedikit motivasi yang disampaikan Remy, warga suku itu pun siap untuk berjuang melawan pasukan Jotunn. Suatu hari Remy memutuskan untuk tinggal dengan warga suku tersebut dan menghabiskan malam dengan dikelilingi oleh para wanita. Bahkan para wanita itu semua sudah siap melakukan apa saja untuk Remy. Tetapi Remy tidak tertarik dengan para wanita itu. Dia sadar bahwa dia masih sangat mencintai Lucille dan tidak ingin beralih ke wanita lain. Beberapa waktu kemudian Remy kembali ke rumahnya di dunia aslinya. Setelah selesai merawat putranya, tiba-tiba dia tersedot kembali ke tengah suku di dunia lain. Dia menemukan dirinya berada di tengah medan perang antara suku itu dan pasukan Jotunn. Para anggota suku terlihat banyak kehilangan anggotanya akibat perang melawan pasukan tentara Jotunn. Remy kemudian meminta para warga suku itu untuk mundur ke tempat yang lebih tinggi. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan diri dan mencegah lebih banyak korban jiwa. Kemudian Remy memutuskan untuk menggunakan strategi perang yang telah dia pelajari. Kemudian dia pergi ke kelompok musuh yang sedang tertidur. Dia mulai memancing pasukan musuh tersebut untuk mengejarnya dengan cara menghina dan menampar mereka secara acak. Pasukan musuh pun terpancing dan kemudian berusaha mengejar Remy hingga sampai ke suatu medan perang yang kosong. Saat pasukan musuh terjebak dalam medan perang itu, Remy kemudian memerintahkan pasukan pemanahnya untuk menyerang. Dia sendiri kemudian bersembunyi di dalam sebuah batang pohon. Usaha Remy dan pasukannya berhasil. Sepertiga dari pasukan musuh itu terbunuh dengan panah. Sisanya melarikan diri karena tak mampu melawan dalam serangan mendadak itu dari pasukan Remy. Beberapa menit kemudian semua pasukan Jotunn mundur karena ketakutan. Akhirnya peperangan itu dimenangkan oleh Remy dan pasukannya. Dengan kemenangan ini, para kawanan suku tersebut semua menjadi tunduk kepada Remy. Remy pun kini menjelma sebagai pahlawan buat mereka. Setelah perang selesai, para kawanan suku itu bermigrasi ke daerah baru yang subur. Mereka menyatakan bahwa daerah itu adalah rumah baru mereka. Remy kemudian diangkat menjadi raja dari suku tersebut. Dia kemudian memanfaatkan pengetahuannya di dunia asalnya untuk membuat sebuah kota baru di daerah itu. Dalam waktu singkat di bawah pimpinan Remy, warga suku itu membuat sebuah kemajuan dalam pembangunan. Mereka memantapkan diri menjadi sebuah kerajaan dengan peradaban yang modern. Remy dihormati bak seorang dewa di tempat itu. Dia juga diberi banyak selir untuk tinggal bersamanya. Selama dia tinggal di dunia ini, ia bahkan sempat melukis selir kesayangannya dengan gaya Mona Lisa. 6 bulan telah berlalu. Setelah Remy menjadi raja di dunia itu, ternyata kekuasaan mengubah semua kepribadiannya selama ini. Kini dia mulai berani menunjukkan bahwa dia bukanlah pria yang lemah di hadapan Lucille. Bahkan dia berani untuk memarahi Gellar di hadapan Lucille. Melihat Remy berubah menjadi sosok pria sejati di mata Lucille, Lucille berniat untuk rujuk kembali bersama Remy. Tapi seiring dengan berjalannya waktu di dunia lain itu, prestasi Remy sebagai pemimpin semakin berubah. Dia menjadi orang yang sombong. Dia memperlakukan rakyatnya seperti pelayan. Orang-orang itu pun terpaksa mengikuti perintahnya selama beberapa bulan. Tapi karena perilaku Remy yang tidak berubah dan semakin sombong, mereka mulai memberontak dan tak ingin lagi dipimpin oleh Remy. Ketika Remy mendengar bahwa sebagian rakyatnya ingin memberontak kepadanya, dia pun segera menyelidiki masalah tersebut. Usut punya usut, keinginan rakyatnya itu dikarenakan mereka terlalu dipaksa untuk bekerja dan dibayar murah hanya demi kesenangan Remy. Menurut mereka, tempat itu tidak membutuhkan istana yang mewah dan bangunan-bangunan yang megah. Remy mencoba bernegosiasi dengan mereka, tetapi usahanya tidak berhasil. Remy pun akhirnya ditangkap oleh rakyatnya sendiri dan diusir dari tempat itu. Setelah kegagalannya di dunia itu, Remy pun kembali ke dunia nyata. Remy kemudian pergi ke salah satu temannya dan meminta bantuan untuk meminjamkan salah satu tempatnya untuk memulai usaha kembali dengan membuka studio lukisan.
Belajar dari kegagalan yang dialaminya, Remy pun mulai berubah menjadi pribadi yang lebih rendah hati. Remy pun kembali bersemangat untuk memulai hidup yang baru. Dia pun menemukan cinta yang baru di hidupnya. Setelah ia menjalin hubungan dengan seorang klien wanita bernama Delphine, mereka tampak mulai berkencan. Tetapi ketika Remy berniat untuk mencium Delphine untuk pertama kalinya, Remy tiba-tiba pingsan dan ditarik kembali ke dunia lain. Ternyata warga suku memanggilnya kembali ke dunia itu dan memintanya untuk membunuh Joten. Remy sebenarnya tidak ingin melakukan perintah itu dan tak peduli juga dengan ramalan. Tetapi dia kemudian dipaksa masuk ke gua milik Joten untuk membunuh makhluk raksasa tersebut. Pertarungan antara Joten dan Remy pun terjadi. Dia kemudian melempar tombak yang dipegangnya secara acak. Tapi ajaibnya tombak tersebut berhasil mengenai Joten. Ketika warga suku itu melihat makhluk raksasa itu sekarat, mereka pun bersorak-sorak gembira. Setelah itu mereka kemudian bersiap-siap untuk melaksanakan ritual terakhir dalam ramalan tersebut. Ternyata dalam ramalan terakhir itu, mereka harus membunuh dan memakan Remy agar ramalan terakhir itu terpenuhi. Remy pun kemudian berlari ke hutan untuk menyelamatkan diri. Tetapi salah seorang tetua suku itu berkeinginan untuk menghancurkan artefak ramalan dengan tujuan agar Remy tidak bisa kembali lagi ke dunia asalnya. Remy pun akhirnya terselamatkan saat salah satu selirnya mengambil kembali artefak itu dari tempat pembakaran dan kemudian membuangnya ke sungai untuk memadamkan apinya. Akibatnya Remy diteleportasi kembali ke dunianya dan tersadar sudah berada di rumah sakit. Lucille dan Delphine akhirnya bertemu di rumah sakit itu untuk menunggui Remy. Dari situ Delphine mengetahui bahwa Remy dan Lucille belum resmi bercerai. Delphine akhirnya memutuskan untuk menjauh dari Remy. Dalam adegan berikut, Lucille menyadari bahwa dia masih sangat mencintai Remy. Dan mencintai Gellar adalah kesalahan besar yang pernah dia lakukan. Dia kemudian mengatakan kepada Remy bahwa dia telah mengusir Gellar dari rumahnya. Dia bersedia kembali bersama Remy. Remy yang kesal dengan perlakuan Lucille selama ini kepadanya, kemudian meminta Lucille untuk pergi. Dia ingin menenangkan diri sendiri dulu dan tak mau memikirkan hal tersebut sekarang. Terlihat warga suku tengah membangun patung Remy untuk menghormatinya sebagai pahlawan penyelamat mereka. Beberapa bulan kemudian, Lucille dan Remy terlihat berada di pantai bersama anak-anak mereka. Mereka menikmati hidup sebagai sebuah keluarga kembali. Di adegan terakhir terlihat Remy sedang menonton TV dan tak disangka bahwa lukisan Mona Lisa yang pernah dibuatnya di dunia lain telah ditemukan di sebuah situs arkeologi. Namun para sejarawan mengira itu dibuat oleh Leonardo da Vinci saat berusia 10 tahun. Karena lukisan tersebut terlihat biasa-biasa saja.